penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Topik kita hari ini adalah tentang anak-anak milenial. Assalamualaikum Ustadz Sukron, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Mbak Kori dan sahabat milenial semua. Iya, ini Ustadz, anak-anak milenial begitu lahir kan sudah akrab nih dengan smartphone, dengan internet gitu ya. Belum tentu mendapat pendampingan guru agama yang tepat sejak dini. Nah, ini gimana sih Ustadz melindungi anak-anak dari berselancar di internet dengan sembarangan? Mungkin mereka juga bisa mengkonsumsi paham radikal. Gimana ini Ustadz? Ya, ini memang pasca terjadinya aksi terorisme di New York ya waktu itu ya, World Trade Center itu kan juga berdampak kemana-mana ya, juga pasca krisis tahun 98 ini kan berdampak sangat signifikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam ya, karena umat Islam itu kan di atas 80% ya, 87% penduduk Indonesia ini adalah umat Islam. Artinya yang paling banyak terdampak krisis ini juga umat Islam. Sehingga ketika umat Islam terdampak krisis, akhirnya mereka para orang tua ini kan susah untuk mengakses sekolah-sekolah bagus yang biasanya berbiaya mahal. Sementara sekolah-sekolah negeri itu juga kualitasnya itu kan masih memprihatinkan ya. Sehingga akhirnya orang-orang itu ada pihak-pihak dari kalangan mereka, artinya kelompok-kelompok garis keras itu juga mengambil kesempatan peluang untuk membuat sekolah-sekolah swasta yang bagus sebagai sparring partner sekolah-sekolah negeri yang dalam tanda kutip masih memprihatinkan itu. Kemudian karena mereka punya sekolah-sekolah itu mereka akhirnya memasukkan paham-paham itu secara pelan ya. Dan dampaknya akhirnya kan bisa dilihat ya, ketika banyak aksi demo berjilid-jilid yang dalam tanda kutip anti pemerintah itu sebenarnya dampak dari pemahaman radikalisme yang ditanamkan sejak lama gitu. Jadi sekarang itu hanya fenomena gunung es saja. Makanya orang tua juga harus hati-hati mencari guru atau ulama itu yang punya sanad keilmuan yang jelas. Kalau kita dalam tradisi intelektual itu kan kita mengutip satu pendapat itu kan harus disertakan kutipan dan kita nggak boleh istilahnya mengcopycat pendapat orang lain. Tetapi kalau dalam agama, orang itu keilmuan itu harus ada gurunya ke atas sampai ke nabi. Artinya justru kita ini nggak boleh membuat satu inovasi dalam hal agama, itu nggak boleh. Artinya ketika pemahaman bahwa Islam ini mengikut Nabi Muhammad, kemudian dalam hal fikih kita mengikut dari salah satu 4 madhab misalkan ya, meskipun sebenarnya madhab itu banyak ya. Tapi ada madhab-madhab yang oleh ulama Indonesia terutama Syekh Nawawi Al-Bantani ini itu kan disederhanakan menjadi 4 madhab fikih, 2 madhab tasawuf yang itu selain mudah diakses atau mirip dengan keislaman orang Indonesia, juga konstruksi keilmuan mereka udah jelas. Jadi rujukan ketika mereka dijadikan referensi ini sudah bagus sekali. Nah, sementara sekarang banyak ustadz-ustadz istilahnya ustadz-ustadz baru yang mereka sebenarnya tidak punya background agama yang kuat, mereka hanya pinter ngomong, kemudian dia dikasih panggung oleh kelompok-kelompok mereka dengan manajemen yang bagus, kemudian ketika dimunculkan di media dengan pemasaran yang bagus, akhirnya mereka terkenal. Padahal mereka sebenarnya tidak otoritatif. Ilmu agama itu harus otoritatif, bahkan harus ada guru yang nyambung, sanad keilmuan yang nyambung. Gitu. Al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Ibnu Al-Mubarak. Jadi sanad itu bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, maka seseorang itu, setiap orang bisa mengatakan sesuai yang dia mau. Selain sanad, dalam Islam itu harus ada guru.
Jadi kita tidak boleh modifikasi sehingga ada aliran-aliran baru, kemudian orang mengaku sebagai nabi contohnya ya. Kemudian agama ditafsirkan Quran itu sesuai dengan kepentingan politiknya mereka, sesuai dengan keinginan mereka, itu nggak boleh. Karena bahkan penafsiran Al-Quran itu harus ada otoritas. Dulu para sahabat itu semuanya tahu bahasa Arab karena orang Arab kan? Tetapi ketika bicara mengenai tafsir, rujukannya adalah Ibnu Abbas. Jadi ada sahabat-sahabat yang ini rujukan ilmu tafsir, ini rujukan ilmu itu. Makanya akhirnya timbul disiplin-disiplin ilmu. Nah, ini tradisi ini yang sekarang mulai hilang di Indonesia. Jadi orang itu yang penting bisa ngomong, bahkan banyak ustadz yang penting pintar mencaci maki jadi terkenal. Karena mereka itu frontal, kemudian mencaci para patron-patron agama yang sudah mapan. Jadi mereka istilahnya melawan yang terkenal. Akhirnya dia yang belum terkenal ini menjadi terkenal. Dan akhirnya jadi panutan karena sesuai dengan selera politik mereka. Wah, ini membahayakan. Makanya para ibu, bapak, ini para orang tuanya harus anaknya ini ya kalau di pondok misalkan memondokkan anaknya mengirim ke pesantren atau sekolah, harus sekolah-sekolah ya memang mengajarkan pemahaman agama dari guru-guru yang otoritatif, bukan asal ya. Itu kan harus perlu ada survei. Sekarang ini setiap orang bisa bicara, bisa jadi guru agama padahal dia nggak pernah belajar agama. Seperti itu, Mbak. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk waktunya, sehat selalu, sampai ketemu lagi besok Ustadz. Ya, terima kasih Mbak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagarians, demikian Jelang Beduk Maghrib program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.